Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM 220450006. Baik, pada video kali ini lanjutan dari program mata kuliah praktek elektronika daya, dan pada video kali ini pula saya melanjutkan tugas, yaitu membuat video dari kerja responsi. Baik, tugas responsi ini dibuatkan menjadi video. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kapasitor. Lalu kapasitor atau kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Lalu kemudian soal kedua, sebutkan macam-macam kapasitor. Macam-macam kapasitor itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama itu kapasitor tetap, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, atau lalu kemudian kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor film, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Lalu kemudian soal ketiga, apa yang dimaksud dengan dioda? Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Lalu kemudian soal keempat, apa perbedaan antara anoda dan katoda? Anoda merupakan elektroda yang terjadi saat reaksi oksida. Terjadi reaksi reduksi elektroda disebut dengan katoda. Lalu kemudian soal kelima, apa yang dimaksud dengan elektronika daya? Elektronika daya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sistem elektronika pada pengkonveksian daya listrik, dan ELDA merupakan ilmu gabungan antara kontrol, power, dan elektronika. Lalu kemudian soal keenam, sebutkan macam-macam tristor. Macam-macam tristor yaitu pertama SCR, kedua diaj, dan ketiga itu triaj. Lalu kemudian soal ke nomor 7 yaitu apa yang dimaksud dengan konverter. Konverter adalah suatu alat untuk mengkonveksi daya listrik dari suatu bentuk ke bentuk daya listrik yang lainnya. Lalu kemudian soal ke-8, sebutkan metode penyulutan, yaitu memberikan tegangan recover. Selanjutnya laju perubahan tegangan, temperatur, cahaya, penyulutan gate. Lalu kemudian soal nomor 9 yaitu jelaskan salah satu metode penyulutan. Temperatur, jika temperatur naik, arus bocor pada sambungan yang bias mundur akan naik. Pada temperatur yang tinggi akan dapat menyebabkan SCR konduksi. Lalu kemudian soal terakhir yaitu nomor 10, sebutkan 3 kondisi yang dapat dipenuhi agar SCR dalam konduksi. Yaitu terdapat 3 konduksi yang harus diperoleh agar SCR dapat konduksi, yaitu pertama, tristor harus dalam kondisi bias maju. Kedua, pulsa gate yang diaplikasikan harus lebih positif terhadap katoda. Kelima, ketiga atau C, impedansi beban seharusnya jangan terlalu tinggi sehingga saat SCR dikonduksikan dapat mencapai arus latching. Mungkin itu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.